Ya, Mas Rendria dari profesi sebelumnya yang bergerak di bidang properti begitu ya, terus sekarang bisa dibilang menyeberang jauh dari profesi terdahulu begitu ya. Ada ilmu yang masih bisa diterapkan nggak dengan profesi yang sekarang dijalani? Mungkin ilmunya juga lebih ke ilmu kehidupan lah, itu bisa dibilang. Kalau dulu ya banyak sekali ilmu bisnis yang kayak sebenarnya pada saat itu meluangkan banyak sekali waktu untuk belajar gitu, kira-kira sebenarnya dunia bisnis itu seperti apa, karena itu sebenarnya secara practically itu sebenarnya bisnis pertama saya yang bisnis besar lah gitu, bisnis yang beneran emang dijalankannya nggak setengah-setengah, tuh bisnis pertama sih gitu. Dan di situ tuh belajar lah gimana sih untuk kita bisa membagi prioritas tim itu seperti apa gitu, nyari orang itu seperti apa, dan mengumpulkan tim tadi seperti apa, dan memprioritaskan sebuah masalah dan solusi itu seperti apa. Dan hingga saat ini begitu, ada momen yang paling diingat nggak ketika mungkin pada saat berprofesi sebagai properti waktu itu dengan yang sekarang, ada momen yang paling diingat nggak sih dalam hidup? Paling diingat itu jadi gini, jadi tema bisnis properti kita yang sebelumnya itu kan temanya tuh kita ingin mempromot nilai-nilai environmental, nilai-nilai lingkungan, bertanggung jawab terhadap lingkungan itu melalui rumah yang kita bikin desain sedemikian rupa untuk membuat para pembeli lah jatuhnya yang akan tinggal di rumah tersebut, itu mereka akan berubah menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dibandingkan sebelum mereka beli rumahnya. Contohnya dari pengolahan sampah. Mereka tadinya misalnya sebelum beli rumah dari tidak peduli sampah jadi peduli sampah, misalnya dari tidak peduli energi jadi peduli energi. Dan kita menyadari di situ kayak manusia itu sangat susah lah untuk diubah gaya hidupnya, sangat sulit. Dan saya menyadari bahwa ada keterbatasan di saya untuk saya tuh tidak memiliki skill yang sangat-sangat cocok untuk bisa mempengaruhi orang seperti itu. Nah, dari situ saya lihat kan, background saya itu sebenarnya lebih ke engineer, lebih ke insinyur lah kalau bahasa Indonesianya. Lalu ya kita merasa bahwa kayak untuk kita bisa membuat impact yang lebih besar, dan bahkan impact ini tuh sebenarnya involvement kita terhadap mempengaruhi orang itu tidak terlalu besar gitu. Jadi disitulah kita kayak kayaknya untuk kita bisa memberikan impact yang lebih besar, kita memilih jalur yang sifatnya lebih engineer dan lebih solusi yang sifatnya lebih masif lah. Jadi itu pola pikir Mas Rendria juga yang melatar belakangi bahwa milenial sekarang sebenarnya melakukan startup dengan bahan baku yang mudah didapat begitu. Justru ini malah bahan baku yang bisa dikatakan bekas sampah malah begitu ya. Bisa dibilang belakangan ini sangat growing lah gitu concernnya terhadap lingkungan gitu, karena emang masalahnya sangat-sangat parah gitu. Secara keseluruhan tuh masalahnya sangat-sangat parah gitu. Tapi menjawab pertanyaannya tadi sih benar, karena ya memang sangat berbeda sih, karena biasanya kan yang kita lihat startup juga mungkin sifatnya untuk sesuatu yang tadi bahan bakunya lebih gampang. Kalau yang sekarang, kalau yang Magelang Farm mencoba lakukan, mungkin ini barangnya tidak mudah didapatkan karena banyak hal lah, pemilahannya, sumber-sumbernya dari mana, mungkin nggak bisa dari satu titik gitu, dari banyak titik. Dan di luar itu jorok juga mungkin kalau untuk sebagian orang gitu. Baik, apa hal-hal yang tersulit atau hari-hari awal menjalani bisnis ini dari 2017 itu di diri pribadi? Apakah pernah sempat merasa apakah ini dilanjut begitu, apakah ini memang stop sampai di sini begitu? Untuk mendapatkan orang yang bisa percaya sama idenya sih. Jadi ngapain lu ngolah sampah gitu? Paling jadi apa sih barangnya gitu. Dan makanya di luar situ kita gimana caranya kita bisa meyakinkan orang bahwa ini tuh ide yang cemerlang lah gitu. Ide yang nggak ada jelek-jeleknya lah bisa dibilang. Dia bisa ngelola sampah gitu, nilai lingkungannya besar. Lalu bisa membantu peternak juga, bisa bikin cost-nya mereka bisa lebih murah dan segala. Jadi gimana cara bisa meyakinkan itu di awal banget, tanpa bisa membuktikan bahwa kita tuh bisa memproduksi dengan jumlah yang besar dan biaya yang murah juga. Ini berhubungan dengan seberapa besar
meyakinkan orang-orang bahwa usaha ini akan berhasil loh. Ya. Selain butuh modal kan butuh tim juga. Gimana cara kita bisa nge-guide tim untuk kayak percaya terhadap perjuangan yang sedang dilakukan, dan ya para investor-investor ini juga gimana mereka percaya sama perjuangannya bahwa dalam 5 tahun lagi ini bakal jadi bisnis yang gede banget nih. Oke, ada perubahan pola pikir nggak waktu Mas Rendri akan memulai perjalanan ini 2017 begitu, dibandingkan dengan milenial sekarang yang pola pikirnya tidak ke arah sana begitu, mengolah barang bekas atau limbah menjadi hal yang berguna begitu? Mungkin perbedaannya adalah ada di yang biasanya anak-anak kota atau anak-anak muda yang di kota itu biasanya tidak terlalu memikirkan sesuatu yang sifatnya mungkin jorok ataupun yang sifatnya berarah ke lingkungan ataupun ke sesuatu yang sampahnya tuh harafiah gitu, beneran sampah gitu. Baik, kalau menjalankan sesuatu kan kalau dari hobi jadi senang jalannya begitu kan, kalau dari kesenangan juga apalagi. Apakah memang ini salah satu kesenangan Mas Rendri ya merawat lingkungan sehingga bisnis ini terjalan, atau memang harus terpaksa menyeberang dari kesenangan dan hobi untuk ya ini yang harus saya jalani begitu? 100% kesenangan karena ya mungkin ada di masa-masa yang saya juga merasa bahwa yang maksudnya ketika saya memiliki value bahwa saya ingin mencoba menjadi salah satu solusi untuk masalah lingkungan yang ada. Jadinya saya nggak bisa saya nggak tahan terhadap diri saya sendiri kalau saya tidak melakukan apa-apa yang mengarah ke arah sana. At least harus mengarah ke sana, dan at least solusinya itu ataupun impact-nya itu bisa terukur. Seperti itu. Jadi pada saat itu sih ya 100% itu kesenangan saya karena sepertinya ya nggak bisa juga kalau tidak mengerjakan hal yang seperti itu.